Sampurasun. Hai kawan, jumpa kembali dengan saya di channel Gairani Plants. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memberi makan tanaman karnivora ke mangsa hewan Venus flytrap. Ikuti video selengkapnya. Baiklah kawan, langsung saja kali ini saya akan membahas tentang cara memberi makan tanaman karnivora Venus flytrap. Tapi sebelum itu mungkin kawan ada yang bertanya, pertama, haruskah Venus flytrap ini kita kasih makan sendiri? Kedua, apa tujuan memberi makan Venus flytrap? Pertanyaan pertama, apa tujuan memberi makan Venus flytrap? Tujuannya adalah jelas untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Karena seperti kita ketahui, Venus flytrap ini dia akarnya itu sudah kehilangan kemampuan untuk menyerap unsur hara dari media tanamnya. Dikarenakan PFT ini dia sudah berevolusi sedemikian rupa di habitat aslinya yang miskin unsur hara. Oleh karena itu dia menjebak serangga lalu mencernanya untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya. Lalu pertanyaan kedua, apakah harus PFT ini kita kasih makan sendiri begitu ya? Dikasih makan dengan bantuan tangan kita? Ini relatif sebenarnya ya, karena sebetulnya dia bisa mencari makan sendiri ya tanpa bantuan kita, karena serangga akan tertarik untuk hinggap di jebakan atau di trapnya itu. Tapi masalah kemudian timbul bila kita memeliharanya di indoor atau di greenhouse yang sangat jarang didapati serangga. Maka dari itulah solusinya adalah kita harus memberinya makan untuk kebutuhan nutrisinya agar Venus flytrap kita bisa tumbuh sehat dan bahagia. Jadi bila pilihan kawan adalah memberinya makan, maka harap diingat beberapa hal seperti tentang ukuran makanannya, tentang intensitas memberinya makan seperti apa ya. Jangan sampai makanan lebih besar daripada trapnya. Dan di sini kita lihat ini ada serangga yang sudah diserap, sudah dicerna oleh trapnya. Nah, seperti itulah ukuran yang sesuai menurut trapnya ya. Jangan sampai kebesaran. Dan juga Venus flytrap sebesar apa yang harus diberi makan ya. Nah, ini yang penting ya. Venus flytrap sebesar ini tidak perlu kita kasih makan ya, karena dia masih terlalu kecil. Dia bisa mendapatkan makanannya berupa semut yang bau biasanya ya, semut merah. Jadi ini kita biarkan saja, jangan kita memberi makan Venus flytrap yang sebesar ini. Dia masih bisa tumbuh sehat tanpa kita beri makanan ya. Jadi yang bisa diberi makan itu yang kira-kira trapnya itu sudah bisa menutup dengan normal ya, menutup dan membuka dengan normal, atau yang sudah lama dia tidak mendapatkan makanan.
Ya baiklah kawan, ini di sini ada Venus flytrap, yang mana yang harus kita kasih makan, yang mana yang bisa kita tunda seperti ini. Ini adalah Venus flytrap sedang dalam keadaan menutup ya, trapnya bisa kita lihat. Ini berarti kemungkinan besar dia sudah mendapatkan makanan, meskipun kecil ya, tapi itu sudah cukup untuk mencukupi nutrisinya. Jadi yang barusan itu tidak perlu dikasih makan ya. Dan yang seperti ini juga sebagian ada yang sudah menutup atau sudah mendapatkan makanan, bisa dilihat ada hitam di dalam trap itu sudah mendapatkan makanan berarti. Tetapi ada juga yang membuka, ini juga lebih baik tidak perlu kita kasih makan ya, karena biarkan dua daun fokus kepada fotosintesis dan daun yang lainnya fokus mencerna makanan. Yang ini juga sama, sebagian besar trapnya sudah mendapatkan makanan, dan ini bila kita dikasih makan dia akan ya seperti overdosis begitu ya, semua daunnya mencerna makanan dan tidak ada yang berfotosintesis, maksudnya fotosintesisnya terganggu. Nah kalau yang besar itu bisa kita kasih makan seperti ini, biasanya berupa ulat untuk pakan burung. Ini biasanya ya bisa kita dapatkan di penjual makanan untuk hewan peliharaan ya, terutama makanan burung ya. Nah PFT yang seperti inilah yang harus kita beri makan, PFT yang banyak trapnya dalam keadaan menganga. Mungkin PFT ini sudah lama tidak mendapat makanan karena semut sudah bisa lolos dari jebakan sebesar ini ya, berarti dia memerlukan makanan yang lebih besar. Nah ini adalah ulat yang hidup ya, ulat yang hidup ini dia ketika terjebak di dalamnya dia akan bergerak-gerak sebagai tanda berontak ya, dan karena pergerakan itulah yang merangsang munculnya enzim pencernaan dari Venus flytrap itu ya. Oh iya kawan, harus diingat jangan kita memberi makan semua trapnya ya. Dalam satu tanaman cukup 2 atau 3 trap, bila tanaman sedang rimbun bisa 3 ya. Mengapa? Karena beberapa daun harus tetap konsentrasi atau harus tetap fokus untuk proses fotosintesis, sementara trap yang mendapatkan makanan itu dia sudah tidak bisa melakukan fotosintesis dengan sempurna ya, karena energinya terfokus kepada makanan untuk dicerna. Jadi biarkan beberapa daun untuk tetap berfotosintesis dengan tidak memberinya makanan, cukup 2 atau 3 saja. Karena kalau semua diberi makanan, semua akan berfokus kepada mencerna makanan dan fotosintesis akan terganggu, dan itu mengakibatkan pertumbuhan terganggu tentunya ya, dan juga daunnya akan cepat sekali gosong atau menghitam biasanya. Nah untuk serangga yang sudah mati atau bila kita memberinya makanan yang tidak bisa bergerak, lakukan pemijatan seperti ini untuk merangsang enzim pencernaan keluar agar makanannya dicerna ya. Karena secara alami serangga yang masuk ke dalam trapnya itu akan bergerak-gerak, dan itu yang memicu
keluarnya enzim pencernaan dari daun Venus flytrap. Nah, ini kita lihat juga, ini di sini ada Akai Ryu atau Red Dragon. Ini hampir kebanyakan trapnya sudah dalam keadaan menutup. Sepertinya dia mendapatkan makanannya sendiri ya. Walaupun ada satu yang belum mendapatkan makanan, tapi harus kita biarkan untuk tetap berfotosintesis ya. Kita lihat di sini juga ada ini PFT dengan ID apa ya, ini kalau tidak salah Cockwitch atau bagaimana ya ejaan yang benar itu. Tolong di komen ya, saya sangat sulit sekali melafalkan nama PFT yang satu ini ya. Mungkin kalau tidak salah menurut feeling saya Cockwitch ya namanya. Bisa tolong kawan cari tahu itu dari bahasa apa ya. Sangat sulit sekali mengucapkan pelafalannya yang betul. Ini saya juga memberinya makan ulat yang sama ya. Oh ya kawan, jika kita memberinya ulat seperti ini, dipastikan ulatnya itu jangan sampai menggerogoti daun dari dalam ya, karena biasa kan ulat makan daun ya, dan trapnya ini juga berupa daun. Jadi saya biasanya menghilangkan kepala ulat itu ya, memang sedikit, bukan sedikit ya, tapi sadis ya. Tapi itu demi kelancaran feeding frenzy Venus flytrap ini ya. Dan setelah itu jangan lupa dipijat-pijat. Ini juga kebanyakan trapnya. Oh, ini sudah cukup, saya rasa sudah ada yang dicerna juga ya, sudah kering. Dan bila makanannya sudah kering, sudah diserap nutrisinya, trapnya akan membuka kembali ya, seperti yang di sebelah belakang itu bisa kita lihat sudah mengering, tapi tidak apalah, saya kasih juga, toh masih ada daun yang bisa melakukan fotosintesis. Dan seperti ini bila kita memberinya makan berupa serangga yang sudah mati ya, yang sudah tidak bergerak, kita memijitnya kurang lebih ya dengan perasaan yang halus lembut selama 30 detik ya, kurang lebih 30 detik, mungkin dengan toleransi 5 detik lah kurang atau lebihnya. Silahkan diatur saja menurut perasaan dan feeling kawan masing-masing ya. Dan ini juga sudah ada beberapa trap yang mendapatkan makanan dengan sendirinya, jadi saya rasa ini perlu atau tidak ya. Oh, ternyata dia ingin makan juga ya kawan. Saya memberinya makan saja ya, karena dia berbisik kepada saya ingin makan katanya. Ya, jangan lupa pijit lagi ya kawan, karena kita memberinya makanan serangga yang tidak bisa bergerak ya kan, karena sudah mati. Nah, yang ini nih yang sangat kelihatan lapar sekali, ini dia. Bisa kita lihat hampir semua trapnya dalam keadaan menganga. Ada yang menutup itu satu, itu bukan menutup tapi trap baru itu ya, emang belum membuka. Trap yang baru tumbuh itu yang belum membuka itu sebenarnya ya, bukan sedang menutup ya. Kita langsung saja beri makan yang ini. Wah, ternyata responnya sangat cepat sekali yang ini. Tentu saja karena dia sangat kelaparan sekali, bahkan sudah makan trapnya sendiri ya.
Ya seperti inilah sensasi keseruan dalam memelihara Venus flytrap ini kawan. Jangan lupa dipijit lagi ya, dipijit terus ya, karena sangat beresiko sekali bila kita memberinya makan ulat hidup utuh ya, karena kepalanya itu bisa menggerogoti trap Venus flytrap ini dari dalam ya. Maka dari itu lakukan pemijatan selama kurang lebih 30 detik ya. Baiklah, yang mana lagi yang akan kita beri makan? Saya rasa dia ini belum kenyang sekarang ya. Nah kalau sebesar ini dia semut juga sudah bisa lolos, jadi jarang mendapatkan makanan. Maka itu harus kita beri. Lihat kan, sangat cepat sekali responnya. Memang sangat kelaparan dia ini ya. Yuk, tanggung jawab tuh, jangan sampai kelaparan. Dan seperti biasa, lakukan pemijatan lagi ya, selama 30 detik ya. Dan wow, ternyata masih ada juga yang kelaparan. Ini sepertinya adalah bigmouth ini ya, si mulut besar. Karena si mulut besar ini dia memang sangat suka sekali melahap makanan ya. Kita lihat trapnya sangat menganga, bahkan tersenggol sedikit saja menutup itu trapnya ya. Sangat responsif sekali. Apa sebenarnya ya yang dia inginkan? Oh iya, dia ingin makan ya. Baiklah kawan, jangan lama-lama, kita langsung saja beri dia makanan sama-sama. Nah itu ternyata yang ini responnya sangat lambat, harus kita picu, kita rangsang, kita sentuh triggernya. Itu adalah ada bulu halus di dalam trapnya ya ini. Nah itu adalah trigger atau pemicunya ya. Bila trigger itu disentuh oleh sesuatu yang bergerak, maka trapnya akan otomatis menutup ya. Dan serangga yang bergerak-gerak juga selanjutnya akan memicu timbulnya enzim pencernaan. Tetapi karena ini tidak bergerak, dan bila setelah diberi makan seperti ini ya, biasanya paling cepat 4 hari dan paling lambat itu adalah 10 hari, maka trap akan membuka kembali setelah mencerna semua nutrisi dari serangga tersebut sampai serangga tersebut benar-benar kering, terserap nutrisinya, barulah trapnya itu akan membuka seperti ini. Ya seperti itulah kawan, cara memberi makan tanaman karnivora Venus flytrap. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.